Ain't nothing here. Hai guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film berjudul In a Violet Nature 2024. Film ini mengisahkan tentang Johnny, seseorang yang telah mati bertahun-tahun, tepatnya 70 tahun lamanya. Namun ketenangannya diusik saat sekelompok remaja mengambil kalung pemberian ibunya. Johnny pun akhirnya bangkit dari kematian dan membunuh para remaja itu untuk bisa mendapatkan kembali kalungnya. Sebelum ke alur, kalian subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa di like dan share. Juga dinyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. What is that? A necklace. I don't know. Berlatar di tengah hutan, terdengar percakapan antar tiga pemuda bernama Aaron, Colt, dan Troy. Aaron mengajak kedua temannya untuk melihat menara api tua yang memiliki sejarah kelam. Di samping itu, mereka melihat sebuah kalung emas yang tergantung di gagang besi. Merasa rugi jika diabaikan, Troy pun diam-diam mengambil kalung tersebut. Beberapa saat kemudian terlihat ada yang bergerak dari dalam tanah di dekat api menara tua, dan di saat itu pula keluar seorang pria dengan tubuh yang kekar. Kondisi pria itu pun sangat memprihatinkan, banyak luka di sekujur tubuh. Ketika dia berjalan tanpa arah, dia melihat bangkai rusa yang mati akibat kena perangkap beruang. Lalu terdengar suara klakson mobil sangat keras, lantas dia mengikuti sumber suara. Begitu sampai, terlihat ada sebuah rumah di tengah hutan milik seorang pemburu bernama Chuck yang terdengar sedang mengobrol bersama seorang ranger. Si pria berjalan mengarah ke rumah Chuck yang ketika ranger itu pergi, si pria langsung masuk. Di dalam, si pria tiba-tiba melihat bayangan mendiang ayahnya di cermin yang mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kalung pemberian mendiang ibunya. Rupanya kalung yang dicuri Troy milik pria ini yang bernama Johnny. Dan di cermin itu juga, Johnny melihat kalung yang mirip punya dia. Saat ingin mengambil, Johnny kepergok oleh Chuck. What the fuck? Say something. Chuck ketakutan parah saat Johnny malah menyerang balik. Dia pun berusaha kabur masuk ke dalam hutan, di mana Johnny dengan santai mengikutinya. Di tengah pelarian, sialnya Chuck terkena perangkap beruang, dan di saat itu pula Johnny membunuhnya dengan tangan kosong. Ternyata Johnny psikopat. Setelahnya Johnny kembali untuk mengambil kalung. Begitu dicek, ternyata bukan miliknya. Lantas Johnny segera pergi mencari kalungnya sampai dapat. Johnny terus berjalan tanpa henti hingga hari pun berganti malam. Tapi berselang Johnny melihat kedatangan sekelompok remaja, lantas dia akan menghampiri mereka. Saat hari semakin malam, Johnny mendengar suara tembakan yang hal tersebut membuat Johnny akhirnya bisa menemukan keberadaan kelompok remaja itu. Terlihat kelompok remaja ini tidak lain mereka adalah Troy, Aaron, dan Colt. Bersama 4 orang lagi yakni Evan, Aurora, Andrea, dan pacar Troy bernama Chris. Sambil menghangatkan diri di depan api unggun, Aaron menceritakan kisah legend di desa ini yang ia dengar dari pamannya. Kisah itu tentang psikopat Johnny yang menderita keterbelakangan mental, di mana 70 tahun lalu banyak warga sering membuli Johnny. Namun bulian mereka makin hari makin parah, sampai-sampai Johnny digiring ke atas menara api tua yang di awal film. Mereka berniat hanya menakut-nakutinya pakai topeng pemadam, tapi Johnny malah terjatuh sampai tewas. Tak ingin ditangkap, mereka memanipulasi seolah Johnny tersandung, tapi ayah Johnny tidak bisa ditipu, yang akhirnya terjadi perkelahian membuat ayah Johnny tewas juga. Setelah seminggu kematian Johnny dan ayahnya, terjadi pembantaian secara brutal, namun pelakunya belum diketahui. Orang-orang menganggap itu adalah arwah Johnny yang menuntut balas. I'm in the mess hall and a fight broke out. Father and son ain't really much of a slaughter. Good story. Cerita pun selesai. Walau itu kisah nyata, tapi teman-teman Aaron tetap tidak percaya. Lalu mereka lanjut berfoto tanpa menyadari Johnny dari tadi memantau mereka. Yeah, we know you won't shut the fuck up about it. Setelah mereka semua masuk ke kabin, Johnny mengambil gergaji yang tersimpan di belakang kabin. Really?
Kabin itu milik Paman Aaron dan mereka datang untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Sesaat kemudian, Johnny terlihat masih memantau pergerakan para anak muda ini yang sebagian berada di luar. Johnny menunggu waktu yang pas untuk beraksi, dan secara kebetulan Aaron menyendiri di hutan untuk sekedar bersantai. Tanpa basa-basi, Johnny langsung memotong wajahnya menjadi dua. Lalu Johnny pergi ke kantor penjaga hutan sambil membawa jasad Aaron. Ketika sampai, terlihat kantor itu sangat sepi, sehingga Johnny langsung menerobos. Bisa kita lihat topeng pemadam beserta alat psikopat yang pernah dipakai Johnny saat pembantaian dijadikan koleksi, dan kini Johnny akan mengambilnya kembali. Keesokan harinya saat Johnny menyusuri hutan, dia melihat Aurora bersama Andrea sedang berada di tepi sungai. This was gonna work. Really? Yeah. Hanya Andrea saja yang berenang, sedangkan Aurora akan melakukan yoga di tempat lain. Hingga setelah Aurora pergi, Johnny segera membunuhnya. Tidak butuh waktu lama, Johnny dapat membunuh Andrea. Lalu, Johnny pergi menghampiri Aurora sebagai korban selanjutnya. Ketika Johnny sampai, Aurora langsung syok melihat kehadirannya. Namun dia tidak bisa kabur karena di depannya jurang. Alhasil, Aurora pun dibunuh dengan sangat brutal. Sudah banyak orang tewas dibunuh Johnny dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan kalungnya. Kemudian Johnny kembali ke sekitar kabin dan terdapat Colt bersama teman-temannya yang sedang berdebat karena bingung teman-teman yang lain belum juga balik. Sampai-sampai kuncinya terlempar tepat di dekat Johnny. Melihat gantungan kunci, Johnny langsung memainkannya dan terlihat wajah Johnny sangat menyeramkan. Walau Johnny seorang psikopat, tapi sikapnya masih seperti anak-anak. Di samping itu, Evan menemukan kapak Johnny yang tergeletak. Dirasa ada psikopat di hutan, Colt merasa khawatir segera mencari teman-teman yang lain bersama Chris. Dan di saat itu pula, Johnny sengaja membuat kegaduhan untuk memancing Evan dan Troy. Sambil menunggu ada yang datang, Johnny mengambil kembali kapaknya, lalu menyerang Troy, tetapi dihentikan oleh Evan yang langsung menembak Johnny. Fuck, man! Melihat Johnny tidak bergerak, mereka menganggap pasti sudah mati. Selagi ada kesempatan, Evan mengikat luka Troy untuk menghentikan pendarahan. Tapi saat mereka beranjak pergi, Johnny seketika bangun yang langsung melempar kapak tepat mengenai Evan. Melihat Evan tewas, Troy yang panik berusaha kabur, namun Johnny tentu tidak melepaskannya. Setelah menggeprek kepala Troy, Johnny ingat kalau Troy menyimpan kalung ibunya, tapi begitu dicek sakunya, ternyata tidak ada. Di waktu yang sama, Colt bersama Chris sudah kembali dan panik mendapati teman-temannya dibunuh. Lantas Johnny segera menghampiri mereka. Akhirnya Johnny bisa menemukan kalung ibunya yang ternyata diberikan kepada Chris. Lantas Johnny melayangkan kapaknya, namun Chris berhasil lolos. Johnny berupaya mencari mereka hingga sampai malam hari dan bisa menemukan mereka yang berada di kantor penjaga hutan. Seorang ranger bernama Chris panik melihat Chris memakai kalung Johnny. Chris berkata kalau kalung itu satu-satunya yang bisa membuat jiwa Johnny tenang. Tapi karena perbuatan Troy ini, Johnny jadi bangkit dari kematian. Tapi berselang, Johnny kini sudah berada di hadapan mereka. Chris merasa kesal melihat Johnny kembali muncul. Lantas dia menembaknya, membuat Johnny langsung tergeletak. Chris berkata kalau Johnny tidak bisa mati dengan cara apa
apapun. Satu-satunya yang bisa menahan Johnny ialah dikubur tepat di menara api tua. Lantas dia menyuruh Colt mengambil rantai karena Johnny akan ia bungkus. Sembari menunggu Colt, Chris bertanya lagi tentang cerita Johnny untuk mastiin. Chris pun mengiyakan, walau tidak semua cerita itu benar, karena dari pembantaian itu ada satu orang yang berhasil membunuh Johnny sampai menguburnya tepat di menara api tua, yakni Ayaris. Tapi 10 tahun kemudian Johnny bangkit dari kematian lalu membunuh Ayaris. Dan kali ini Chris akan melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Kemudian Colt datang. Chris yang akan mengikat Johnny menyuruh Colt untuk pegang senjatanya. Akan tetapi Johnny tiba-tiba bangun dan menyerang Chris. Sangat disayangkan, Chris pun akhirnya tewas juga di tangan Johnny. Setelahnya Johnny pergi mencari Chris yang kabur bersama Colt. Di tengah pencarian, Johnny mendengar Colt berteriak memanggilnya. Tentu Johnny langsung menghampiri mereka. Colt bersama Chris mencoba ingin menjebak Johnny tanpa menyadari jika Johnny sudah tahu keberadaan mereka. Bahkan Johnny mendengar percakapan mereka yang sedang menyusun rencana. Hingga saat Troy bertugas mengalihkan Johnny, naasnya Colt langsung dikampak saat itu juga. Walau Colt sudah tewas, Johnny mencincang kepala Colt sampai tak berbentuk, di mana hal tersebut disaksikan oleh Chris. Sampai-sampai dia berdiri mematung karena merasa syok. Takut dengan kebrutalan Johnny, Chris pun mengembalikan kalung Johnny. Dia meletakkan kalung itu di dirijen dan perlahan pergi, lalu segera lari sekencang mungkin. Sepanjang jalan, Chris selalu mendengar teriakan orang yang membuat Chris semakin ketakutan. Hingga dia pun tidak fokus sampai-sampai kaki Chris tertusuk kayu. Setelah mencabut kayu itu, Chris berupaya lanjut berjalan walau sambil menahan sakit. Untungnya saat itu sudah pagi, jadinya Chris bisa menemukan jalan keluar. Dan secara kebetulan ada mobil yang melintas. Chris pun langsung meminta tolong. Take it as best you can. We'll get you to the hospital. Hey, honey. Dalam perjalanan, wanita bernama Lauren ini mencoba untuk menenangkan Chris. Dia pelan-pelan mengajak Chris mengobrol untuk bertanya apa yang terjadi. Namun Chris yang masih syok tidak ingin cerita apapun. Walau demikian, Lauren masih berusaha agar Chris mau berbicara, tapi tetap Chris memilih diam. Lalu, Lauren melihat luka Chris terus mengeluarkan darah. Lantas dia memberhentikan mobilnya untuk mengobati luka Chris. Please. I know you're scared. Around your leg. It's probably gonna hurt. Chris panik parah, dia sangat waspada karena takut Johnny muncul lagi. Di samping itu terlihat Johnny sudah mengambil kalungnya, lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana guys, filmnya sangat seru bukan? Sepanjang film Johnny memang hanya diam ya. Setiap aksinya juga dia selalu santai dan menunggu waktu yang sepi untuk membunuh korbannya. Tapi karena Chris gagal membunuh Johnny, sepertinya Johnny akan terus melakukan pembunuhan kepada siapapun yang datang ke hutan itu. Oke, seperti itulah cerita lengkapnya. Semoga kalian suka. Bye-bye.